Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah kedatangan pemateri dan partner untuk apa? Kita berbicara. Tunggu sebentar. Ayo. Silahkan untuk Kak Ainun perkenalkan diri dan Kak boleh juga lulusan di mana, lulusan kuliah dari mana? Boleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ainun Jamila. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Terima kasih. Masya Allah. Keren ya mempelajarinya. Subhanallah. Bisa bermanfaat sekali ya untuk pembahasan kali ini. Insya Allah ilmunya bisa dibagi-bagi nih pada hari ini. Siap Kak, kita Amin. akan Mudah-mudahan. bersama beberapa jam, insya Allah beberapa jam ke depan. Masih semangat ya semuanya ya, yang nonton silahkan untuk fokus karena ini pembahasan yang menarik, panas dan juga gregetan gitu. Oh ya, aku kenalin dulu. Ada pernah kenal belum ya? Mungkin followersnya Kak Ainun belum kenal aku. Perkenalan diri, nama saya Rina Segaf dari Bandung dan juga kuliahnya Universitas Terbuka jurusan hukum. Gitu. Cuman pernah pesantren juga di Khotamun Nabiyin. Insya Allah. Semoga bisa bermanfaat sih beberapa ilmuku insya Allah. Nah, sekarang kita bakal bahas nih. Paling pertama dulu langsung aja ya kita bahas. Yang paling pertama adalah definisi poligami ya. Definisi poligami itu apa sih? Gitu. Yang kita kenal apa Kak? Menurut Kak Ainun definisi poligami apa? Definisi poligami paling simpelnya adalah memiliki istri lebih dari satu ya. Iya. Poli dan gami ya. Poli itu kan berarti banyak. Poli kan banyak. Benar. Gami istri. Itu. Ya, jadi tapi landasan hukum poligami ini kalau misalnya kita kan agama Islam ya, dan paling banyak menyiarkan atau apa ya? Banyak apa ya? Mengajak orang poligami kan kebanyakan dalam agama Islam ya. Orang-orang yang beragama Islam, bukan dalam agama Islam. Orang-orang yang beragama Islam kebanyakan menyeru untuk poligami. Nah, landasan hukumnya itu sebenarnya apa sih? Di mana sih landasan hukumnya tuh ada atau enggak? Kayak gitu. Bisa dijelasin, Kak? Landasan hukumnya paling banter itu di An-Nisa ya, ayat 34 kalau saya tidak keliru. Nah, ayat tersebut seringkali dimaknai sebagai ayat yang melegitimasi poligami. Ya, benar. Gitu. Jadi pasti kalau nanya apa sih landasan hukum, pasti orang Muslim ya, pasti rata-rata merujuknya ke An-Nisa 34, An-Nisa 34. Tapi di An-Nisa ayat ke-34 saja itu juga menurut saya cukup rancu karena hanya mengambil sebagian saja gitu. Hanya mengambil pas ayat yang nikahilah kamu empat, Iya, masna tiga, dua, tiga atau empat, pasti itu aja itu. Enggak jauh-jauh dari itu terus dipenggal. Padahal ayat sebelum itu ada dan sambungan setelah kalimat itu juga ada gitu, dan itu yang menjelaskan apa sih maksudnya masna wa sulasa wa ruba itu gitu. Iya, benar-benar. Jadi nggak serta-merta hanya mengutip itu saja gitu. Ya, setuju. Jadi padahal ya karena adanya ayat itu ya, padahal ayat itu sebenarnya untuk mengatur umat Islam, tapi ini malah dijadikan orang-orang untuk malahnya bermain-main dan menyepelekan ayat tersebut ya. Jadi kayak atas nama ayat lah ya, kita sebutnya kayak atas nama ayat.
semua bilang-bilang ke orang ini karena ayat ini kita harus melakukan ini, karena ayat ini kita harus melakukan ini, padahal dia tidak memahami konteks sebelum konteks ayat itu turun karena apa, konteks syaratnya apa gitu kan. Dan juga pada saat itu kan ditekankan Iya, kalau misalnya kamu nggak sanggup ya, kamu adil atau bisa lebih baik juga kamu nikahin anak yatim. Tapi dalam realitasnya kan nggak seperti itu, kayak gitu. Beberapa iya, syarat-syarat banyak yang dilanggar oleh orang-orang yang tidak memperhatikan syariat sebenarnya. Padahal kalau dia memperhatikan syariat, benar. harusnya dia lebih dalam lagi melihat poligami itu seperti apa. Itu bukan hanya melihat ayatnya saja. Ayat di sana hanya untuk apa ya? Landasan hukum, tapi kita sebagai mukalafnya atau sebagai orang yang apa bisa menjalani hukumnya itu bisa memilih karena ayat Iya, poligami bukan wajib kan? Bukan wajib gitu. benar. Jadi ayat tersebut hanya sekedar menjelaskan gitu. Apakah itu kemudian mau dimutlakan sebagai hal yang wajib? Tentu tidak, Ya, gitu kan? Karena tidak ada hukum di situ maupun merujuk kepada hadis juga tidak ada di situ. Pun kalau kita mau melihat hadis secara apa yang dilakukan oleh Nabi, karena perilaku Nabi juga disebut hadis kan ya. ya, sunnah. Ada hadis yang boleh dilakukan, ada sunnah yang boleh dilakukan, dan ada yang terkhusus hanya kepada Nabi begitu. Misalnya Nabi itu wajib sholat lail. Ya, Kalau kita kan sunnah ya. Kalau Nabi itu wajib beliau sholat qiyamul lail itu wajib gitu. Tapi kita sunnah. Nah, dalam hal poligami hemat saya juga seperti itu, bahwa Nabi ketika Nabi berpoligami itu ada perintah daripada Tuhan gitu, ada petunjuk. Dan apakah kamu mendapatkan petunjuk kan belum tentu karena kamu bukan Nabi gitu. Jadi membahas tentang poligami itu tidak serta-merta sesimpel masna wa sulasa wa ruba itu gitu. benar, benar. Pun di dalam ayat tersebut itu juga diatur, tidak hanya memotong pada kalimat itu saja, itu diatur di situ. Ketika kamu tidak mampu adil, maka cukup satu saja. Dan adil di sini itu beda al-adil dengan al-qis di situ. Kalau kita mau merujuk lagi ke i'rab, ke arti kosakata bahasa Arabnya itu beda timbangan antara al-qisti dengan al-adil. Jadi Rasul saja dalam diriwayatkan dalam hadis mengatakan bahwa sungguh saya tidak mampu berlaku adil karena namanya hati itu hanya condong kepada satu wanita saja gitu. Adapun beliau itu tetap mengupayakan adil, beliau hanya berbuat baik begitu. Jadi Rasul saja itu mengakui bahwa sangat susah untuk memperlakukan istri-istri beliau itu secara adil karena yang namanya hati ya pasti hanya memilih kepada satu ya, hanya cenderung kepada satu orang saja gitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai manusia mau seolah-olah merasa lebih adil daripada Nabi Muhammad, saya pikir luar biasa sekali gitu kan. Sudah melampaui Nabi begitu. Ya. Tapi ya kenyataannya bahwa ayat tersebut masih banyak dikutip, masih banyak dijadikan sebagai hujah bahwa di dalam Islam diperbolehkan poligami. Malah kalau bagi saya, hemat saya, ayat tersebut An-Nisa ayat 34 itu bukan ayat untuk menambah istri gitu, tapi membatasi. Dimana kalau kita mau lihat konteks turunnya ayat tersebut, itu untuk membatasi bagaimana perilaku laki-laki di masa Nabi Muhammad ketika itu yang bahkan memperistri lebih dari 10 orang, bahkan ada yang sampai 100. Nah, turunlah ayat tersebut untuk membatasi, untuk mengatur, membatasi. Ketika kamu sebelum datangnya ayat ini kamu bisa sampai 100 untuk satu laki-laki, maka ayat ini mengatur sampai hanya 4 saja gitu. Dan ini konteksnya untuk Arab ketika itu gitu. Apakah sekarang itu bisa berlaku? Tentu kalau bagi saya tidak, karena sekarang sudah bukan Arab jahiliyah gitu kan, apalagi konteks Indonesia itu sudah tidak bisa dibawa-bawa lagi begitu. Kalau dibilang lagi
Kalau dibilang lagi apakah ayat tersebut berarti tidak relevan, berarti mengingkari sifat Al-Quran yang sesuai dengan zaman dan waktunya gitu. Tentu tidak ya. Tetapi bahwa ini kemudian mengabarkan kepada kita, kepada manusia hari ini bahwa sungguh luar biasa ajaran Islam begitu. Bahwa Nabi Muhammad, Tuhan melalui Nabi Muhammad itu sangat mengatur hal-hal yang hukum-hukum sosial yang biasanya itu tidak terpikirkan begitu. Ya. Apa sih Nabi Muhammad mau ngatur-ngatur soal pernikahan kan pasti soal tauhid aja mungkin ya. Tapi ini sampai kepada hukum-hukum sosial, sampai kepada praktik-praktik sosial di masyarakat yang pada saat itu memang perlu adanya regulasi begitu. Nah, turunlah ayat ini untuk meregulasi, untuk mengatur bagaimana laki-laki boleh memperistri perempuan itu hanya dibatasi 4 orang saja. Kalau ya maaf Gitu. Kak, bisa tadi koreksi ayat itu yang Mas Nawaz Salawasa Rubah itu ayat 3, Anisa ayat 3. Oh, Ya, ayat 3. Anisa ayat Oke. 3. Terima kasih. Yes. Ya. Jadi benar ya kata Kak Ainun bahwa pada zaman Nabi ya ada seorang ya waktu itu kan dia belum masuk Islam, punya istri 10. Nah, dia mau masuk Islam, kata Rasulullah, pilih saja beberapa istri kamu, 4 ya, maksimal 4. Atau bayangin, saking Rasulullah ya berhati-hati supaya dia itu bisa adil atau enggak sih, ditanya Rasulullah bahkan menyuruh kalau kamu nggak bisa adil, 1 aja. Bayangin dari 10 istri ya waktu dia masa jahiliyah, terus pas dia mau masuk Islam, kamu kalau misalnya nggak sanggup udah 1 aja, ataupun kalau misalnya kamu masih sanggup, pilih 4 aja. Berarti agama ini sebenarnya mengatur. Kalau kamu nggak adil, ya jangan kayaknya aku ini nggak adil ya, tapi teman-teman aku ini pada ngajak poligami kan gitu kan, orang menyepelekan sampai poligami itu dijadikan ajang bahwa dia itu laki-laki yang hebat. Bayangin, padahal sebenarnya tidak ada hubungan antara poligami dan dia laki-laki yang hebat sebenarnya ya secara umumnya. Tapi kenapa ini malah dijadikan jadi ajang lomba? Kamu punya istri berapa? 1. Masa 1 sih, cemen banget, nikah lagi dong. Nah, akhirnya dia tertantang padahal dia tidak ada niat sama sekali. Jadi padahal mungkin kamu bisa adil, tapi orang yang kamu ajak untuk poligami apa bisa adil atau tidak gitu. Nanti dan lagi ya, ketika perempuan kemudian masih dihitung hanya sekedar jumlah, berarti zaman jahiliyah ketika masa Nabi Muhammad itu terulang lagi di hari ini. Ya. Karena perempuan masih dianggap benda begitu. Perempuan masih dianggap sebuah pajangan, sebuah koleksi gitu. Untuk memberikan tanda kebangsawanan kepada seorang laki-laki, maka dia mengoleksi perempuan begitu. Dan apakah perempuan ini adalah barang? Apakah perempuan ini adalah sesuatu benda yang boleh dikoleksi, boleh dimuseumkan gitu kan? Kan tidak. Justru hadirnya Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan. Maka dengan adanya ayat Quran Surah An-Nisa ayat 3 tadi, itu sebenarnya ayat untuk mengangkat derajat perempuan. Sama sekali tidak memarginalisasikan lagi perempuan. Biasanya kan kalau kita, ada teman-teman saya sebagian mengatakan bahwa di Islam itu terlalu memarginalisasi perempuan. Masa iya perempuan bisa dikoleksi, dibendakan, boleh dikoleksi 1, 2, 3, sampai 4. Justru sebaliknya, justru dengan adanya ayat tersebut, makanya saya bilang apa? Saya bilang ayat ini adalah ayat untuk membatasi, bukan menambah. Yang mana ketika konteks Arab itu bisa sampai 100 dan kemudian datang ayat ini di-cut sampai 4 saja, maksimal 4. Itu kan sudah luar biasa sekali dari 100 sampai 4 itu loh. Itu pencapaian Nabi Muhammad yang sangat luar biasa, yang perlu diapresiasi gitu. Jadi sama sekali bukan ayat untuk melegitimasi bahwa boleh menambah, tetapi ini malah untuk membatasi jumlah istri. Dan untuk saat ini monogami adalah nikah yang paling disunahkan oleh Nabi. Bayangkan berapa tahun Nabi monogami dibanding beliau poligami. Lebih lama monogami. Tapi sayang sekali bahwa hal tersebut bukan itu yang disoroti. Sunnah Nabi yang monogami itu istilahnya kayak tenggelam begitu.
Rata-rata Nabi dikenal, oh Nabi Muhammad poligami, oh gini-gini, oh pesta seks bahkan. Jadi hal-hal yang bagi saya itu malah melucuti kemuliaan Nabi begitu ya. Iya, benar. Di luar daripada misalnya saya Muslim begitu, saya sangat percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok teladan Iya, begitu. benar. Sangat tidak mungkin beliau menikah hanya untuk memuaskan syahwat gitu. Iya, Nabi Muhammad saja menikah itu kan bukan milih perempuan sesuai seleranya Nabi Muhammad, tapi diperintahkan oleh Allah, nikahilah janda ini, nikahilah janda ini untuk membantu gitu, bukan karena nafsu gitu, bukan karena ingin menambah. Karena kalau dia Benar, nafsu, iya. Rasulullah itu orang paling kuat menahan nafsu dan cuma satu istri, Siti Khadijah. Jadi kelihatan gitu, cinta sejati lah ya di mata Rasulullah itu ya, Benar. bisa dilihat. Bukan hanya kenapa orang-orang sekarang tuh menggembor-gemborkan ayat poligami dan ini loh Nabi Muhammad sunnah poligami. Kalau kamu mau ikutin Nabi Muhammad sunnah poligami, nikahilah yang seperti perempuan-perempuan yang kriterianya ya. Yang janda tua. Jadi kriteria Nabi menikah, Nabi berpoligami itu beliau menikahi janda-janda tua, janda-janda miskin, yang tidak berdaya dan memberikan, dan dengan Nabi berpoligami kepada perempuan tersebut itu memberikan status sosial kepada mereka gitu. Dan Nabi Muhammad bisa Dan adil. apakah sekarang dan apakah sekarang kemudian kita dalam situasi kondisi yang perang gitu kan? Tidak. Karena Nabi itu menikahi istri-istri korban perang gitu. Jadi dari konteksnya saja itu kita sudah jauh sekali gitu. Sehingga kalau bagi saya poligami ini sudah tidak relevan untuk kita mau terapkan hari ini karena konteksnya sudah jauh, konteksnya sudah tidak ada begitu. Ya, ini hanya untuk memberikan pengabaran kepada kita bahwa begitu dijunjung tingginya nilai perempuan di masa Nabi, begitu dimuliakannya perempuan di masa Nabi, bukan bahwa perempuan bisa ya dipoligami 1, 2, sampai 4. Enggak, ini pembatasan ini, bukan penambahan gitu. Setuju. Oke, sekarang kita bakal bahas ya ke beberapa hal, yaitu hukum poligami dalam Islam itu sebenarnya gimana. Ya, kalau misalnya dalam pandanganku ya, yang aku lihat dari ustadz-ustadz bahwa hukum poligami itu seperti hukum menikah dengan satu orang. Dia bisa sunnah, wajib, makruh, haram, dan juga mubah. Yang aku paling pahami adalah tentang haram. Ya, kalau haram ini ketika seorang pria ini tidak bisa adil dan dia yakin dia tidak bisa adil dalam segi kecukupan, kebutuhan, dan dalam segi dalam segi manajemen emosional dia juga belum bisa mengaturnya. Dia udah yakin dia nggak bisa ngatur tapi dia malah nikah, itu malah jadi haram. Kenapa? Karena akan timbul kezoliman kepada istri pertama ataupun istri kedua. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu ya, tadi ketika menikahi janda, yang janda itu membutuhkan pertolongan dia untuk dinafkahi, itu sunnah. Benar. Mubah, nah ini mubah banyak juga yang di sekitar kita gitu. Mubah itu bagi orang yang dia mampu tapi dia tidak terlalu berkeinginan, dan juga di sekitarnya juga bukan yang sangat-sangat membutuhkan ya untuk dinikahi gitu. Tapi kalau wajib aku nggak tahu nih Kak, gimana? Nah, jadi yang disampaikan Sukainah tadi itu saya sepakat ya bahwa hukum poligami itu sama dengan menikah pada umumnya gitu, menikah monogami gitu. Dari wajib sampai haram. Wajib sampai haram di situ ada mubah dan makruh gitu. Nah, yang wajib di sini kadang-kala orang mengatakan kamu wajib poligami karena tidak bisa memberikan keturunan ya. Jadi istri pertama orang tersebut tidak bisa memberikan keturunan. Nah, ini kadang-kala dikatakan wajib poligami, walaupun kalau bagi saya pribadi, dan ini juga terkait dengan cendekiawan Muslim Prof. Musda Mulia mengatakan bahwa poligami itu bukan, sekalipun itu diperbolehkan ya, tetapi itu jalan darurat. Prof. Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa poligami itu darurat gitu. Itu pintu yang kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar baru boleh mengakses pintu tersebut. Tapi kalau masih ada, masih memungkinkan, maka jangan dulu gitu. Jadi sangat sulit sebenarnya untuk memutuskan berpoligami. Dan untuk berpoligami tidak hanya
diambil keputusan oleh si laki-laki saja. Perlu adanya pembahasan dan kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Yang kadangkala di sini yang rancu gitu. Dimana katanya biasa dibercandain ya, nggak usah izin, nanti juga kalau ketahuan bisa minta maaf katanya gitu. Astagfirullah. Tapi ini Kecewaan. sama saja bahwa meremehkan istri ya, Iya. meremehkan si perempuan, karena perempuan kadangkala dianggap seperti ini, dianggap dia lemah, dia tidak berdaya, dia tidak akan, pun perempuan marah tidak akan seperti marah. Sebentar. Kak, ada wifi, Bi? Ada kan? Oh, maaf tadi itunya. Ya udah, aku coba jawab dulu ya yang tadi yang bertanya. Ini ada dalam Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Quran Wanita, Jakarta, Pena Bundip Aksara halaman 117. Itu ada di sana, silakan dilihat itu tadi yang referensinya. Mana tadi? Oke. Maaf tadi mungkin sinyal ya. Halo, Assalamualaikum Kak Ainun. Salam. Aduh, maaf ya. Iya ya, tidak apa-apa. Terlempar. Ya. Gak apa-apa, dilanjutin tadi, dijawab dulu. Oh ya, ya jadi tadi ada yang nanya referensi ya, sudah aku jawab. Itu ada dalam Imam Zaki Al-Barudi, halaman 117, Tafsir Al-Quran Wanita. Yang tentang bahwa Rasulullah menyuruh orang itu untuk menceraikan istrinya. Kan 10, dicerain jadi 4. Gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa adil, 1 aja. Udah Nah, ini terjawab. keren nih, ini perlu diketahui. Jadi, tafsir-tafsir yang tidak umum ya, itu dikatakan karena dia tidak dipopulerkan, dikatakan lemah. Padahal tidak juga, belum tentu hadis yang populer kita dengar, belum tentu kedudukannya itu kuat gitu. Benar-benar setuju. Ternyata banyak ya ustadz-ustadz yang mengungkap bahwa ini hadisnya doif ternyata kayak gitu. Yang masalah poligami itu orang yang seorang istri poligami dan dia ridho dan dia langsung masuk surga, itu juga kata Ustadz Hidayat belum ada hadis yang seperti itu. Jadi pas diteliti ternyata terus siapa yang nyiptain hadis itu? Kalau bukan Rasulullah. Iya, benar. Jadi ya tetap kita harus teliti juga ya, tapi bukan berarti hadis itu tidak populer, itu dianggap tidak ada sama sekali gitu. Jadi kalau hukum poligami sendiri ya yang aku bisa simpulkan itu sesuai dengan konteks ya. Akan tapi dilihat dari Indonesia yang menganut paham monogami ini sebenarnya tidak cocok karena pertama kita bukan dalam keadaan perang. Yang kedua, Indonesia ini sangat meninggikan kultur adab. Yang mana ketika suami ini menikah lagi tanpa izin istrinya, ini sangat tidak beradab, sangat tidak berakhlak juga, karena dia tidak memikirkan perasaan seorang istri yang telah mengandung anak-anaknya, yang telah berjuang demi suaminya, meninggalkan keluarganya demi hanya dengan hukum Al-Quran yang dia tidak paham konteksnya, dia bisa seenaknya saja menikah tanpa memikirkan perasaan istrinya. Itu kan sangat ironis sekali diterapkan di Indonesia. Jadi memang kalau dari segi hukum di negara kita, memang kan negara Indonesia itu menganut monogami ya, apapun agamanya gitu. Kalau negara kita yang sependek yang aku tahu memang masih menganut paham monogami gitu. Belum diatur tentang poligami, kecuali ya lagi-lagi bahwa selalunya orang yang mau berpoligami itu yang membenturkan kepada ayat tersebut, menjadikan ayat tersebut sebagai landasan, menjadikan sunnah Nabi sebagai pelarian, yang padahal tidak seperti itu gitu, tidak serta-merta seperti itu. Iya, benar. Karena sekali lagi bahwa poligami ini pintu darurat, jalan darurat yang
Kalau sudah tidak ada jalan keluar yang lain, baru dipertimbangkan. Itu pun harus kedua belah pihak, suami dan istri pertama itu harus sepakat dulu gitu. Ya misalnya di film-film ya, kayak film Surga yang Tak Dirindukan, kemudian Ayat-Ayat Cinta. Kalau bagi saya pribadi itu apa ya, laki-laki di situ menjadi korban dan secara tidak langsung perempuannya juga membuat dirinya menjadi korban gitu. Karena kalau menurut Prof. Musda, tidak memiliki keturunan dalam suatu hubungan rumah tangga itu bukanlah sebuah aib gitu, dan jalan keluarnya bukan satu-satunya bukan poligami gitu kan. Banyak jalan lain kalau kita mau bicarakan, kalau kita mau sepakati gitu, nggak harus dengan menyuruh laki-laki poligami gitu. Dan pada prakteknya juga banyak sekali perempuan yang malah menzolimi suaminya. Jadi kalau bagi saya poligami juga bukan karena saya perempuan kemudian saya mutlak menyalahkan laki-laki ya, tidak juga. Tapi memang dalam prakteknya juga banyak laki-laki yang dirugikan. Utamanya laki-laki yang kalau bahasa saya dalam tanda kutip masih waras ya. Karena sebagian laki-laki malah seneng gitu kalau disuruh poligami gitu. Tapi masih ada loh laki-laki yang sangat mengimani monogami gitu. Dia tidak mau sampai melukai istrinya, dia tidak mau sampai berlaku tidak adil. Dia tahu batas dirinya, dia tahu kemampuannya sehingga dia enggan untuk berpoligami meskipun istrinya sudah mengizinkan gitu. Jadi problematis memang soal poligami ini. Di satu sisi dikatakan itu dibolehkan. Tapi di dalam prakteknya itu malah banyak merugikan gitu. Paling pertama yang dirugikan adalah perempuan. Baik perempuan dari pihak istri pertama maupun istri kedua ya. Karena tadi seperti yang disinggung Sukaina bahwa poligami itu belum ada aturan hukum gitu. Sehingga ini akan merugikan istri kedua juga. Jangan dikira karena kamu istri kedua gitu terus kamu senang-senang gitu, belum tentu. Karena tidak ada payung hukum yang melindungi kamu sehingga ini menjadi ilegal. Ini menjadi ilegal di mana seumur hidup kamu hanya akan menjadi istilahnya penghias atau apa, saya juga kurang nyaman mengatakan, tapi ya itulah kenyataannya. Bahwa banyak sekali anak dari hasil poligami itu kemudian sulit untuk mendapatkan bantuan hukum, misalnya seperti pengadaan akte kelahiran, kemudian dalam pendidikan misalnya. Jadi bagi saya pribadi poligami ini memang hal yang rumit dan sebisa mungkin itu betul-betul dipikirkan, karena ya balik lagi, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita hanya sekedar karena ya udahlah orang ada yang ngajakin, ya udahlah karena saya juga mau, ya udahlah karena saya juga cinta gitu kan. Pikirkanlah ke depannya gitu. Kamu pasti akan memiliki anak dan bagaimana nasib anak-anakmu kelak gitu. Jadi kita jangan terlalu muda, jangan terlalu egois karena kita mampu untuk saat ini, kemudian kita mengabaikan hal-hal yang akan ada di masa depan gitu. Kita hidup bukan hanya berdua gitu. Iya. Kita hidup bersama orang lain, bersama keluarga, bersama anak-anaknya nantinya, yang kemudian ini menjadi korban, gitu kan? Anak yang lahir tidak tahu menau, tidak tahu apa-apa soal apa yang diperbuat orang tua, sehingga tapi masyarakat kita pasti akan menghukum dia juga kan? Masyarakat kita itu kejam loh, jadi ujung-ujungnya bakal kena ke psikis lagi gitu. Nah nanti mungkin Sukaina akan bahas soal sisi psikologinya ya. Mungkin aku udah nyinggung dikit. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kan udah bicara hukum ya, kita sebenarnya tadi ada yang nanya, perlukah undang-undang atau peraturan untuk mengatur poligami? Ya perlu banget dan memang ada sebenarnya. Akan tetapi boleh loh poligami dalam negara juga, akan tapi ketika memenuhi beberapa syarat. Dalam pasal
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat 2 sebenarnya boleh ya isinya ya aku isi bukan sesuai dengan teks ya. Boleh suami ini meminta izin meminta kartu yang sah lah ya kepada negara untuk menikahi istri kedua dengan syarat si istri ini sudah tidak melakukan kewajiban. Misalnya ya, istri ini sudah lama nggak ada gitu, 2 tahun, itu maksimal 2 tahun lebih ya, udah nggak ketemu gitu. Jadi mau minta izin sama siapa, suaminya juga butuh hak dan lain sebagainya. Minta izin ke istrinya pun nggak ada, itu baru dibolehkan. Dan kedua, ketika istrinya ini tidak punya anak kan, tapi aku nggak tahu ya batasan tidak punya anak ini ketika setelah ditunggu berapa tahun atau setelah dinyatakan oleh dokter ini udah nggak bisa sama sekali. Tapi untuk sekarang ya, zaman sekarang ternyata aku lihat banyak orang-orang infertilitas ya itu memiliki pengobatan tersendiri agar dia menjadi subur. Benar. Jadi menurut aku untuk masalah ini kayaknya udah ada solusinya deh. Udah nggak langsung ketika tahu nih istrinya, istriku ternyata nggak subur, aku poligami aja. Itu enggak loh. Untuk zaman sekarang nggak kayak gitu. Banyak cara-cara untuk hamil. Tunggu dulu lah, sabar dulu sabar dulu ya. Ini kita tunggu dulu nih istrinya, apakah dia memiliki keturunan atau enggak. Kalau misalnya enggak dan dia memang tujuan pernikahan untuk keturunan, ya mungkin bisa dipikirkan dan istrinya ridho ya. Karena Kak Ainun pasti tahu kan orang-orang yang benar-benar udah 15 tahun menikah tapi gak punya anak tapi tetap bersama. Benar, bayangin. iya. Itu Iya, banyak loh yang kayak gitu. Iya. Dia sangat menghargai cinta kayak gitu. Menghargai perempuan Dan memang sekali. tujuannya bukan hanya sekedar memiliki keturunan, karena bagiku sendiri menikah itu konsekuensinya bukan harus punya anak loh. Beneran, karena punya anak itu ya rezeki ya. Bukan karena karena aku udah nikah aku harus ada anak nih. Belum tentu gitu, karena bukan kehendak kita gitu kan. Kehendak kita bakalan punya anak atau enggak itu bukan kuasa kita gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri menikah ya karena kamu merasa saling mencintai, saling melengkapi, ingin hidup bersama, bukan semata-mata karena mau punya keturunan gitu. Saya bisa bayangkan kalau misalnya ya kita tidak terlalu berorientasi kepada anak darah daging sendiri gitu. Kan banyak sekali ya anak terlantar yang bisa kita adopsi misalnya, apalagi kalau mau ngelihat sunnah Nabi lagi-lagi. Nabi kan sudah jelas-jelas bilang, saya dengan anak yatim piatu itu seperti dua jemari yang tidak terpisahkan gitu, seperti telunjuk dengan kelingking, telunjuk dengan jari tengah gitu ya. Jadi kalau kita mau orang-orang yang selalunya bersandar kepada sunnah Nabi, ya lihatlah sunnah Nabi yang ini gitu. Jangan selalu berorientasi, saya harus punya keturunan dari darah daging saya. Bukannya Tuhan sudah mengatakan bahwa kita semua ini bersaudara gitu. Jadi walaupun anak tersebut tidak lahir dari darah kamu misalnya, kita tetap bisa membantu dia, bisa mengangkat dia sebagai anak, memberdayakan dia. Bukankah Nabi adalah seorang yatim piatu gitu kan? Jadi kayak bagi saya sendiri, makanya saya bilang tadi kayaknya saya bakal marah-marah nih karena rancu aja gitu, kayak lucu gitu. Orang-orang itu selalu saja menyandarkan sunnah Nabi itu sesuai keinginannya gitu. Sunnah Nabi poligami. Berarti aku juga boleh poligami. Ya lihatlah sunnah Nabi yang lain gitu kan. Masih banyak sekali gitu. Ya. Bahkan kalau aku ya, pandangan aku bahwa kalau lihat tentang Rasulullah ini kalau pada zamannya ya, ketika dibandingkan dengan raja-raja yang kebanyakan, kalau misalnya raja ini menikah dengan perempuan ini nggak punya anak laki-laki, dia pasti nikah lagi dengan orang lain sampai dia punya anak laki-laki. Jahiliyah banget kan? Tapi Rasulullah bayangin sampai ada surat Al-Kautsar ya, yang itu kan salah satu tafsirnya bahwa Rasulullah ini nggak punya anak laki-laki, kamu terputus kayak gitu. Benar. Sama orang-orang, tapi Rasulullah buktinya apakah menikah lagi setelah pas Siti Khadijah melahirkan anak perempuan Sayyidah Fatimah, apakah menikah lagi untuk mendapatkan anak laki di enggak kan di perempuan lain, karena kalau dalam bangsa Arab ya melahirkan anak perempuan tuh sama aja kayak tidak bermakna, sama aja kayak gak punya anak. Benar, iya. Benar banget. Laki-laki baru kamu sukses kayak gitu di Arab itu ya. Tapi kalau mau lihat Rasulullah nggak se ekstrim yang kalau kamu punya anak
perempuan aku pengen nikah lagi, atau kamu nggak punya anak aku pengen nikah lagi, nggak kayak gitu. Sunnah Rasulullah itu sangat agung dan menghargai asas apa ya, perjuangan seorang wanita. Kan Rasulullah sangat menghargai perjuangan Siti Khadijah kayak gitu, yang telah menemani beliau. Jadi dalam hukum Makanya, Indonesia aja itu nggak heeh, dipermudah ya poligami itu kayak gitu. benar. Karena memang apa ya, tujuan poligami itu bukan penambahan. Sekali lagi ku bilang itu pembatasan gitu. Pembatasan. Bukan menambah, tapi membatasi, memberikan regulasi bagaimana seharusnya seorang istri diperlakukan gitu. Apakah poligami wajib hanya karena tidak punya keturunan? Tunggu dulu, banyak solusi sebelum kita Ya. mengambil solusi tersebut gitu. Sekali lagi bahwa poligami ini adalah pintu darurat, maka karena dia darurat harus berusaha dulu nyari pintu yang lain sebelum mengambil Iya, jalan ini gitu. ya benar-benar setuju. Setuju banget, Masya Allah. Nah, ya ada juga pertanyaan ya, berarti kalau tadi udah terjawab belum ya bahwa poligami itu apakah murni mengikuti sunnah? Berarti jawabannya gimana Kak? Secara Enggak, eksplisitnya. Menurut Kakak enggak ya? enggak, iya benar. Mau dari Karena tinjauan hadis, mau tinjauan Quran, enggak sama sekali menurut saya. dalam konteks sekarang banget enggak ya kayaknya. Enggak, Karena kalau iya karena mengikuti sunnah, ya kalau gimana? dibilang mengikuti sunnah, sunnah yang mana gitu kan? Buktinya yang berpoligami dengan perempuan-perempuan muda, dengan anak-anak ABG, mana ada yang mau poligami sama janda tua, yang miskin, yang udah jelek, kata gitu kan? Nggak ada gitu. Rata-rata mereka mau menikah sama yang lebih muda dari istrinya, yang lebih bagus dari istrinya gitu. Terus kalau dibilang ikuti sunnah, sunnah yang mana gitu kan? Kalau mau Benar. ngelihat ayat juga ayat nggak bilang seperti itu. Bahwa konteks ayat ini adalah ketika perang. Terus apa yang disampaikan Sukaina tadi bahwa ada seorang sahabat yang punya istri 10 kemudian disuruh milih gitu untuk mengurangi gitu. Karena bukan karena kita tidak mencintai ya, bukan karena kita tidak mau lagi dengan istri kita, tapi memberikan penghormatan kepada perempuan bahwa perempuan itu bukan barang-barang yang bisa dikoleksi seenaknya gitu. Ketika Iya. kamu mau menolong ya bisa nolong aja kan, gak harus nikahin kan. Beda lagi Iya, kalau Rasulullah, setuju. namanya Rasul, namanya Nabi Muhammad, dia punya privilege tersendiri gitu, ada kekhususan bagi dia, Dan ya tujuan kan? juga pastinya. Ada Benar. tujuan. Ya, benar. Iya kan Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah meninggal, poligami ini kan untuk melihatkan bahwa ketika kalian ingin poligami, lihatlah contohnya aku. Dengan siapa aku poligami, syaratnya poligami apa? Ya kan contohlah aku, tapi kebanyakan kayaknya nggak banyak yang nyontoh Enggak. Rasulullah dalam segi poligami, bukan bukan Bikin nyontoh syarat-syaratnya, tapi nyontoh pokoknya poligami deh gitu sama siapa nyontoh aja deh. nambahnya doang gitu, iya, Oh, nyontohnya. nambah-nambah aja. Iya benar, Yang tapi penting tidak ditambahin mencontoh gitu kan. kriterianya. Iya benar-benar setuju. Ya Allah. Ya ya. Dan ini ada beberapa permasalahan dalam poligami yang kurang difahami oleh seorang ayah. Bahwa warisan paling utama dalam poligami ini adalah warisan seorang ayah kepada anaknya ketika ayahnya itu meninggal adalah warisan si anak ini melihat ayahnya ini setia. Bagaimana ketika anak kita dalam masa pertumbuhan ya ingin melihat sosok yang baik tuh kayak gimana? Namanya sosok ayahnya yang kadang awalnya Benar. misalnya punya 7 hari ini benar-benar sama anaknya. Kelama-lamaan kok jadi berkurang sih? Kok ayah jadi pergi sih? Ternyata dia tahu ya. Ternyata dia tahu ternyata ayahnya punya ibu lain. Nah, di sana dia memikir Hmm. bahwa oh berarti poligami itu diperbolehkan. Aku nanti kalau udah nikah, udah besar poligami atau enggak ya? Atau juga ada anak yang malah jadi apatis. Dia malah jadi ngerasa kayaknya aku nggak dicintai. Setiap ayahnya datang malah marah-marah. Ibunya kan karena ibunya ini stres, akhirnya dia marah. Iya kan? Karena Iya apa benar. namanya mengungkapkan ya psikolog ibunya juga ini sudah tidak baik. Nah, akhirnya si anak ini juga kena dampaknya. Makanya kenapa mendidik seorang anak perempuan ini, ya seorang ibu lah ya, seorang ibu ini ketika dia psikolognya baik, dia akan mendidik anaknya baik dan akan menjadi generasi yang
baik juga. Bagaimana ketika seorang wanita ini sudah hancur psikolognya gara-gara satu pria ini yang memikirkan kebahagiaannya sendiri, akhirnya mendidik generasi yang memiliki psikolog yang kurang baik juga. Nah, makanya Benar. benar-benar perempuan ini harus dihargai. Perempuan ini harus dilihat dulu psikolognya dan lain sebagainya, bukan asal apa namanya menikah lagi. Karena dalam pikiran seorang anak, poligami ini bisa jadi ya seperti pengkhianatan. Tidak tahu ayahnya Benar, yang iya. mana. Pokoknya anak ini lihatnya, ah berarti ayahku udah mengkhianati ibuku. Nah, akhirnya benci Iya. sama ayahnya, tidak punya sosok ayah. Akhirnya an- apa ya, menjadi sia-sia Dan dong kamu punya anak yang malahnya jadi dididik kayak gitu gitu. Ah, benar, dan sedih. tinjauan psikologis seperti yang dijelaskan Sukainah tadi itu menurut aku masih sangat jarang, bahkan masih bisa dihitung jari siapa yang mau berani mengatakan itu gitu. Yang betul-betul jujur terbuka bahwa poligami itu lebih banyak mudaratnya gitu, banyak orang yang dirugikan gitu. Dan yang dirugikan bukan hanya, kalau masyarakat sih nonton-nonton aja ya, suka-suka aja dengan kisah hidup berantakannya orang gitu. Iya Tapi benar. lebih ke keluarga kita sendiri, anak sendiri gitu. Bukankah kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk menciptakan generasi yang baik gitu kan, Iya, bibit yang unggul gitu, setuju. untuk melanjutkan peradaban. Nah kalau kayak gitu mentalnya hancur, ibunya karena si ibu juga memiliki mental yang tidak baik sehingga Iya, ya mendidik anaknya pun jadinya tidak baik gitu. asal-asalan Dan juga gitu. iya makanya aku bilang apa ya, sangat tidak sepakat dengan poligami, bukan bahwa karena saya perempuan ya, karena dari Iya, tinjauan sisi apapun itu buruk gitu bagi saya, tidak ada hal yang baik dari situ menurut saya. Jadi saya bilang nggak ada sih, justru Tuhan menganjurkan kita untuk monogami, untuk bersetia kepada satu. Tuhan aja kan nggak mau diduain gitu loh, iya, apalagi kita yang hanya manusia gitu. iya Jadi benar-benar. bagi saya kayak apa ya, itu melawan ketentuan, bahkan Nabi saja bermonogami sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kalau mau dibilang lagi bahwa ini sunnah, sunnah dari mana gitu, bullshit sekali kalau bagi Nah, saya. yang mana kamu ikutin? Benar, Padahal iya. cuma yang lebih jelas yang monogami gak sih? Itu paling jelas Iya, gitu. jadi kayak bingung juga sih dengan orang-orang, apalagi terkhususnya saya paling bingung kepada perempuan-perempuan ya, yang mau aja gitu di poligami, bahkan mengkampanyekan poligami gitu. Seperti yang Sukainah tadi share ya dari statusku. Jadi kayak bingung sendiri gitu. Islam sudah datang dengan segala rupa memperbaiki derajat kalian, tapi kenapa kalian yang tetap mau membuat diri kalian dianggap seperti benda gitu loh, yang tidak punya nilai, yang mau dikoleksi. Kita ini bukan barang-barang gitu kan. Iya, tapi Kak tahu gak Kak, bahwa aku lihat di VC Indonesia, apa ya disebutnya, yang waktu itu viral Ya, sempat itu, ya, bahwa dalam statementnya istri ya, dia bilang kayak gini, sebenarnya semua manusia atau semua wanita itu memiliki rasa cemburu. Akan tetapi siapa yang sabar ketika didua daripada suaminya berbuat asusila, lebih baik dia iya, meridokan saja gitu karena dia mungkin akan dapat surga. Dalam konteks itu aja dia sebenarnya ada kata-kata terpaksa daripada suaminya zina. benar. Berarti yang harus diperbaiki itu bukan bukan apa ya, bukan harus poligaminya, bukan pemikiran suaminya dulu gitu, bagaimana dia tidak zina, Benar. bagaimana kamu apa ya membuat suami kamu nyaman, bukan harus ya udah kamu poligami aja. Masalahnya adalah ketika dia poligami dua, apakah dia cukup? Kalau pemikirannya masih tentang kalau aku zina lebih baik aku poligami. Kalau kayak gitu kayaknya Iya, empat kurang sih menurut aku kalau misalnya dibandingkan ya, benar. daripada poligami daripada zina lebih baik poligami. Emangnya kalau kamu poligami yakin kamu nggak akan terpikir zina lagi kalau apa ya Benar. pemikiran kamu masih Iya. fokus di zina kayak gitu. Itu sih yang Dan aku dan kita pikirkan jadi ya. mengutuk semua perbuatan yang terjadi di zaman jahiliyah. Terus hari ini apa gitu kan? Aku bilang gitu. Terus kamu yang sok-sokan ngutuk Arab jahiliyah, ya kamu lebih jahiliyah loh kalau seperti itu gitu kan? Memikirkan perempuan hanya dari melihat sisi biologis saja, aspek seksual Saja. saja gitu.
Terus apakah perempuan ini kemudian kalau kamu merelakan suamimu hanya karena untuk menghindari zina, ya belum tentu juga suamimu itu bakalan kalem kalau sudah dapat istri 4 gitu kan. Iya, Kalau benar. sudah kepalanya yang rusak kayak gitu ya, menurutku sih poligami bukan solusinya gitu. Ya, karena menikah bisa aja bosan kan kalau cuma pikir biologis. Bisa jadi dia istri kedua punya Iya, anak 5. Akhirnya biologinya sudah tidak tercukupi. Punya anak lagi, punya istri 4 pun kayaknya dia bakalan merasa, ah iya, kalau masalah karena biologis itu kan gimana, dan terbatas. pernikahan tujuannya bukan hanya itu gitu loh. Iya, Makanya saya setuju. selalu nggak sepakat bahwa menikah itu untuk menghindari zina. Enggak. Karena kalau tujuannya menikah hanya untuk menghindari zina, setelah menikah apakah dia sudah bisa mengurung hasrat itu? Kan tidak gitu. Ada juga. Tapi menikah untuk merasa cukup, menikah karena kamu memang cenderung kepada perempuan tersebut, karena kamu memang yakin bahwa ini sudah yang terakhir gitu untuk kamu. Yang Jadi terbaik. pernikahan itu apa ya? Bukan hanya sekedar karena mau menuntaskan hasrat biologis saja, sama sekali tidak Iya, gitu. sama sekali tidak. Benar-benar Karena yang setuju. namanya hasrat itu akan terus ada gitu. Dan menikah itu bukan solusinya gitu. Makanya Benar. akan ada poligami terus-menerus. Ya. Udah, terus apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi. Iya, masalah tentang ada beberapa apa ya pandangan ya atau beberapa kelompok menurut aku sekte ya. Sekte yang mana itu tuh perempuan tuh benar-benar kelihatan patriarkinya sih di dalam poligami, dalam konteks poligami. Menurut kakak setuju gak sih bahwa di dalam poligami itu ada konsep patriarki? Setuju. Bahkan di dalam Gimana? monogami pun ada patriarkinya gitu. Ketika laki-laki dan perempuan tidak merasa setara dalam hubungan tersebut. Ada dominasi, di mana misalnya laki-laki merasa lebih superior dibanding perempuan, atau juga boleh sebaliknya gitu. Perempuan merasa lebih superior dibanding suaminya gitu, dibanding si laki-lakinya. Jadi patriarki itu hadir ketika ada dominasi antara laki-laki dan perempuan dalam satu relasi hubungan gitu. Mau itu monogami, mau itu poligami, lebih-lebih itu ada ininya, ada indikasi patriarkinya. Misalnya kalau dalam poligami, misalnya ini laki-lakinya merasa bahwa simbol kemakmuran dirinya adalah memperistri lebih dari satu. Itu kan sudah patriarki karena dia Iya. mau mendominasi perempuan gitu kan. Pun dengan perempuan misalnya, dia kemudian menyuruh suaminya untuk berpoligami karena dia merasa berkuasa untuk memerintah suaminya gitu. Karena Iya. dia tidak ingin mengurusi urusan rumah tangga, dia hanya mau fokus kepada karir dan lain-lain, sehingga dia menyuruh suaminya, ya udah kamu nikah lagi supaya saya bisa fokus dengan karir, terus supaya ada yang ngurusin kamu di rumah, gitu kan? Jadi Iya, iya. mau laki-laki ataupun perempuan itu kalau dia muncul sifat dominatif gitu, dia mau menguasai seseorang misalnya, itu udah patriarki. Iya, setuju. Dan juga kalau misalnya ketika seorang laki-laki ini berpikir bahwa aku aja yang bisa bahagia. Maksudnya aku kayaknya poligami bakal bahagia deh. Dan dia tidak memikirkan istri pertamanya bahagia atau enggak. Itu juga menurut aku Benar. kamu sepertinya sangat egois sekali. Kamu hanya Iya. memikirkan kebahagiaan Heeh. dirimu. Kamu tidak memikirkan anakmu juga gitu. Anakmu bahagia nggak sih dengan perbuatan kamu ini yang tidak Mm-mm. dipikir panjang, padahal anaknya ini merasa tidak. Banyak ya di sekitarku ini, banyak sekali ada ya beberapa orang yang hidup dalam keluarga poligami dan dia tidak merasa secukupnya gitu diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Akhirnya dia tidak terlalu memiliki banyak sosok ya, banyak sifat dari sosok seorang ayah. Karena memang dia sudah terbagi sih. Padahal yang awalnya tujuan apa fungsi dari ayah ini memberikan hak pada anaknya secara apa ya? Eksklusif, akhirnya malah jadinya terpotong. Bahkan ada juga yang malah marah-marah ketika pulang dari rumah karena stres ya, karena istrinya juga stres.
Jadi gini, jadi awal pernikahan ini kan memang tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ini kan Hmm, tenang. Sedangkan ketika dia poligami, dari istri pertama tidak tenang, istri kedua saya yakin istri kedua juga tidak tenang. Anaknya tidak tenang, suaminya pun nggak tenang. Di mana konsep ketenangan, yang mana itu tuh tujuan dari pernikahan itu tidak ada. benar, Ya, iya. poligami itu yang bakal nerima cuma dua hal. Pertama, karena terpaksa istrinya ya udahlah menerima takdir, aku taat sama Allah daripada aku ngamuk-ngamuk sama aku suami, udah aku taat. Jadi pertama terpaksa, yang kedua dia memang tadi kata kakak, udahlah udah gak cinta juga ya udah, yang penting kamu ada ngurusin, tapi aku tetap punya Iya, satu benar. suami istri, udahlah Mm-mm. itu udah gak cinta. Iya, Coba kalau dia punya cinta, aku yakin pasti dia nggak rela nggak di mungkin. poligami. Benar. Karena itu fitrahnya seorang wanita Jadi sih menurutku. poligami kemudian menjadi bukan lagi pintu darurat ya, tapi pelarian ketika masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu merasa tidak cukup dengan satu gitu. Iya. Perempuannya merasa dikekang oleh suaminya sehingga dia kemudian merelakan. Atau perempuannya merasa daripada saya tersiksa, mendingan saya merelakan gitu kan. Jadi poligami kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah gitu. Daripada selingkuh ya udah sih poligami aja, lebih lebih agamis, lebih enak didengar katanya gitu daripada selingkuh kan. Padahal kan ya ujung-ujungnya sama aja ya. Tapi karena dibahasakan lebih agamis sehingga perbuatan seperti itu kemudian dilegalkan gitu. Sekalipun sampai saat ini belum ada payung hukum gitu. Jadi bagi saya poligami ini memang hal yang sangat ironis, yang butuh apa ya, pemikiran yang betul-betul panjang untuk sampai pada tahap boleh atau tidak, karena banyak hal yang perlu dipikirkan. Misalnya Iya. kondisi psikologis itu yang paling penting bagi saya, kondisi psikologis, karena tidak akan mungkin tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kalau kondisi psikologisnya sudah buruk sejak awal Iya. gitu. Tidak Benar. mungkin gitu. Mau apapun dia mengatakan dia ikhlas, dia merasa bahwa oke lah, ini juga dunia cuma sementara, nanti juga ada akhirat. Nanti masuk surga ya belum tentu ya kan? Siapa sih yang tahu keikhlasan manusia gitu? Boleh jadi mungkin hari ini kamu ikhlas, besok lusa ya belum tentu, siapa yang tahu gitu. Jadi kembali kepada apa ya, diri masing-masing, misalnya bagaimana sih sebenarnya kita harus mendudukkan poligami ini gitu. Itu sih. Benar. Benar. Tadi ada yang komentar, jasa istri pertama lebih besar daripada istri yang poligami karena ia udah tahu seluruh kondisi suaminya daripada istri poligami kedua yang selalu nuntut gejlak. Ya emang umumnya seperti itu. Makanya aku juga bingung kenapa ya, padahal kalau cowok yang sangat apa ya menghargai perjuangan ya dia pasti gak mau poligami, aku yakin, karena bayangin ya, seorang istri yang melahirkan anak-anaknya, orang istri yang dari awal dia rela untuk meninggalkan keluarganya, terus kayak benar-benar merasa dihianati karena poligami, walaupun ya apa ya, lawan dari selingkuh itu bukan poligami, benar, lawan selingkuh bukan poligami, akan tetapi ketika seorang istri ya, seorang perempuan namanya juga di poligami itu merasa dihianati aja gitu, walaupun bukan kata-katanya ya lebih islamik lah ya, poligami gitu bukan selingkuh. Benar. Menurut cowoknya ya aku nggak selingkuh, aku lo poligami, aku lo secara islamik gitu. Tapi menurut perempuan, di mata perempuan yang mencintai suaminya, yang tidak mau didua, ngerasa ya kamu sudah apa ya, menghancurkan kepercayaan. Karena kepercayaan ini yang paling penting menurut aku dalam keluarga. Benar. Iya. Tapi kepercayaannya sudah hilang. Jadi untuk mengutuhkan lagi suatu rumah tangga agak sulit kalau sudah seperti ini. Karena dari awal nikahnya aja nggak izin, nggak. Makanya perempuan jadi di ini kan, perempuan jadi diiming-imingi surga biar nggak terlalu marah gitu. Jadi pokoknya kamu kalau ikhlas pasti dapat surga. Memangnya laki-laki pemegang kunci surga gitu ya, yang bisa menjaminkan surga gitu kan, enggak gitu kan. Apakah konteks taat itu taat tunduk tanpa tapi gitu kan, tidak.